Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada kuliah umum stadium general dengan topik waspada diabetes pada anak dan remaja. Yang terhormat kepada Dr. Insinyur Kristanto Triwibisono MM selaku Wakil Direktur 1 Universitas Telkom Kampus Jakarta. Yang terhormat kepada Kamelia Kuswain PhD selaku Kaprodi S1 Teknik Telekomunikasi. Yang terhormat Dr. Gaisani Fadiana, spesialis anak konsultan selaku narasumber pada kuliah umum kali ini, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta peserta yang insya Allah berbahagia ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa dan untuk turut ikut peserta dalam acara kuliah umum stadium general dengan topik waspada diabetes pada anak dan remaja. Bersama saya, Abigail Arifianti, mahasiswi S1 Teknik Telekomunikasi, sebagai Master of Ceremony pada acara kita hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara kali ini, yakni yang pertama, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Telkom University, yang kedua, sesi foto bersama, yang ketiga, sambutan Wakil Direktur 1 Universitas Telkom Kampus Jakarta, yang keempat, pengenalan moderator, yang kelima, acara inti yang nantinya akan dipandu oleh moderator. Yang keenam, sesi foto kedua. Yang ketujuh, pemberian hadiah kepada penanya terbaik dan door prize. Dan yang terakhir, penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
sekat bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Wah, beres ani. Jangan dipanding. Aku panding. Acara selanjutnya yaitu melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Ibu dan Bapak dosen yang hadir, serta peserta sekalian diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Satu, dua, tiga. Slide 2, sekarang untuk slide 2, siap-siap. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 3, siap-siap. 1, 2, 3. Lagi ya. Selanjutnya slide 4, siap-siap ya. 1, 2, 3. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Direktur 1 Universitas Telkom Kampus Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Insinyur Kristanta Triwibisona dipersilahkan. Ya, terima kasih, Abigail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama manajemen Telkom University, saya mengucapkan terima kasih ya ke Bu Gaisani Fadiana, spesialis anak konsultan ya, yang meluangkan waktu ya untuk berkontribusi untuk sharing pada kita semua. Terima kasih juga Bu Kamelia dan jajarannya yang bekerja keras ya untuk melaksanakan acara ini. Juga tentu saja pada para panitia yang ya waktunya banyak tersita untuk menyiapkan acara ini. Juga kepada ini ya, tentu para dosen, para mahasiswa yang turut berpartisipasi ya, sekarang udah sampai 211 ya. Terima kasih banyak meluangkan waktu ya untuk acara yang sangat menarik, yaitu mengenai diabetes. Ya. Jadi memang diabetes itu banyak diidap oleh orang-orang Indonesia ya, karena kita suka menggunakan minuman yang manis ya, itu yang sering menjadi penyebab diabetes. Nah, diabetes sendiri juga berbahaya ya, karena dia kalau di awal-awal nggak terlalu kerasa ya, tapi nanti kemudian bisa menyerang ke jantung, gangguan penglihatan, kerusakan saraf dan lain-lain. Itu ya kalau orang udah diabetes, kalau udah mulai dilanjut itu, kalau sakit ya luka itu susah sembuh gitu ya. Nah, supaya terhindar dari diabetes nanti Bu Dokter akan menjelaskan ya bagaimana agar kita mengurangi penggunaan gula ya. Ya sekedar pengalaman ya. Dulu waktu saya kerja di Jepang itu
saya kaget pertama kali ya begitu beli gula di supermarket, dicoba kok rasanya nggak manis. Jadi memang rasanya sepertiga dari manisnya gula di Indonesia gitu ya. Tapi lama-lama kemudian jadi kebiasaan ya, sehingga sekarang saya nggak begitu suka dengan gula Indonesia yang terlalu manis gitu ya. Apalagi istri saya juga cantik gitu kan, jadinya gulanya semakin manis gitu. Untungnya tidak bikin diabetes ya kalau istri yang cantik ya. Oke, untuk ini juga memang sebaiknya adik-adik semua ya, para dosen semua ya, itu mari kita tetap jaga kondisi kesehatan kita ya, karena kalau tidak sehat ya kita jadi nggak bisa produktif. Jadi memang harus selalu kita jaga kondisi kesehatan kita, dan jangan lupa untuk ya sedikit ya meluangkan waktu berolahraga ya, kalau bisa sih minimal 30 menit tiap hari ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Kris. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang kita sudah tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Vivi Monita, selaku dosen S1 Teknik Telekomunikasi. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Vivi Monita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Abigail atas kesempatannya. Jumpa lagi kita di kegiatan kuliah umum Stadium General dengan topik waspada diabetes pada anak dan remaja. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan mengenai deteksi dini dan pencegahan diabetes mellitus atau DM pada anak dan remaja. Yang harapannya peserta webinar mendapatkan wawasan baru terkait pencegahan dan cara deteksi dini diabetes mellitus. Sebelum memulai kegiatan ini, saya akan membacakan peraturan kegiatan kuliah umum Stadium General seperti peserta mengkondisikan audio selalu dalam keadaan mute. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur chat yang akan dibacakan oleh moderator, saya sendiri, atau fitur hand raise. Boleh yang belum termute, boleh di-mute dulu ya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke topik kuliah umum Stadium General ini yang akan dibawakan oleh Dr. Gaisani Fadiana, spesialis anak konsultan. Dr. Gaisani Fadiana adalah staf medis kesehatan anak, subspesialis ilmu kesehatan anak, endokrinologi. Beliau lulus dokter umum dari FKUI pada tahun 2010 dan melanjutkan profesi dokter spesialis ilmu kesehatan anak dari FKUI pada tahun 2017, serta melanjutkan profesi sebagai dokter subspesialis ilmu kesehatan anak endokrinologi dari FKUI juga pada tahun 2022. Selain itu juga, beliau memiliki banyak catatan tentang penelitian maupun publikasi di jurnal internasional maupun nasional. Saya kira kita semua mengenal Dr. Gaisani Fadiana ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Gaisani Fadiana. Kepada dokter, saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar ya, Bu Vivi ya? Terdengar. Oke, baik. Saya boleh diperkenankan jadi co-host supaya bisa share screen ya? Kasih. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Wakil Direktur Bapak Kristanto, Universitas Telkom Kampus Jakarta, dan juga Ketua Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Bu Kamelia atas undangannya
saya rasa hari ini kita sama-sama mungkin nanti akan berdiskusi tentang topik DM ya. Jadi saya izin perkenalan dulu. Nama saya Gaisani Fadiana. Jadi saya tadi mungkin sudah diperkenalkan. Terima kasih Bu Vivi. Jadi saya sebetulnya dokter spesialis anak yang memiliki kekhususan di bidang endokrinologi yang umumnya sih sebetulnya terkait dengan hormon ya, kelainan hormon. Nah, salah satunya adalah terkait dengan diabetes. Nah, sebetulnya ini kurang lebih pas sekali momennya Bapak Ibu sekalian karena tanggal 14 November nanti kita akan memperingati World Diabetes Day, jadi Hari Diabetes Sedunia. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini bisa sama-sama meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi mungkin di sini akan lebih banyak saya bahasnya terkait dengan DM pada anak dan remaja ya. Mungkin untuk yang dewasa kurang lebih akan sama, tapi kita ada beberapa hal yang berbeda pada anak dan remaja. Oke, baik. Nah, mungkin ini awal dulu ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa kayaknya tahu nih ini siapa kira-kira. Ya, mungkin yang Bapak Ibu dosen juga mungkin tahu ya. Tapi kalau yang belum tahu, ini adalah Nick Jonas ya, jadi selebritis dunia yang terkenal. Nah, beliau ini sebetulnya adalah penyandang DM tipe 1. Ya, jadi terdiagnosisnya itu atau baru diketahuinya itu sejak usia 13 tahun. Jadi sejak usia 13 tahun Nick Jonas ini sebetulnya menggunakan insulin dan salah satu alat yang dilihat tadi ya itu yang dipegang itu adalah satu alat sensor yang menggambarkan kadar gula darahnya saat ini gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya hari ini saya ingin sharing sedikit apa itu diabetes, kenapa sebetulnya kita memerlukan insulin. Terus kemudian bagaimana diabetes pada anak dan remaja, tipe-tipenya seperti apa, apakah bisa sembuh, dan apa dampak diabetesnya. Oke, jadi sebetulnya kalau dari definisi, diabetes itu adalah suatu penyakit kronis sebetulnya ya, jadi yang berlangsung lama, ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah karena adanya gangguan kerja insulin. Nah, yang paling banyak, jadi ada beberapa tipe DM, nanti kita akan diskusikan bersama, tapi yang paling banyak pada anak itu adalah tipe 1. Ya, tipe 1 ini sebetulnya suatu kelainan autoimun. Autoimun maksudnya berarti sel-sel imun di badan seseorang yang dengan diabetes tipe 1 itu mengenali organ pankreasnya sebagai suatu benda asing. Gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik dan lingkungan. Nah, kemudian kita mengenal DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini yang paling banyak sebetulnya kalau misalnya dihubungkan dengan dewasa, yang paling banyak ditemukan pada lansia contohnya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan resistensi insulin dan berkaitan dengan gizi lebih seperti overweight atau obesitas. Nah, permasalahannya DM tipe 2 ini mulai banyak ditemukan pada usia remaja. Oke. Nah, sebetulnya seberapa banyak anak dan remaja yang mengalami diabetes. Nah, sebetulnya jumlahnya itu kalau kita lihat pada individu yang kurang dari 20 tahun, itu insidensinya makin lama makin meningkat. Jadi baik untuk tipe 1 maupun tipe 2. Tapi kalau pada individu yang kurang dari 20 tahun terdiagnosis dengan diabetes, sebagian besar DM tipe 1. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, itu kalau misalnya rekan-rekan lihat ya, di sebelah kiri itu paling banyak, paling tinggi insiden diabetes, itu terutama pada negara-negara maju. Kalau negara-negara berkembang, itu insidensinya lebih kecil. Nah, ini biasanya berhubungan dengan diagnosis yang terlambat atau bahkan tidak terdiagnosis. Nah, bagaimana situasi di Indonesia? Bagaimana diabetes anak dan remaja di Indonesia? Jadi kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita sudah punya data bahwa ada sekitar saat ini 1.400 anak dan remaja yang mengalami DM tipe 1. Dan ini ada peningkatan kasus sebetulnya 500% dalam 10 tahun terakhir. Jadi bisa kita bayangkan dalam 10 tahun terakhir lebih banyak, jauh lebih banyak anak-anak dan remaja yang kita ketahui mengalami DM tipe 1. Nah, sebagian besar tuh kasus tidak terdeteksi. Karena apa? Karena kurangnya kewaspadaan, baik dari tenaga kesehatan juga, dari masyarakat. Jadi salah satunya makanya ada kuliah ini saya sangat senang sekali bisa sharing terkait dengan diabetes, karena mudah-mudahan bisa meningkatkan kewaspadaan kita semua. Nah, kemudian banyak sekali kasus-kasus yang terlambat terdiagnosis atau bahkan meninggal karena komplikasi. Nah, sedangkan ahli endokrin anak saat ini hanya sekitar 50 orang di seluruh Indonesia dan hanya terdapat pada 16 provinsi. Jadi memang masih jadi masalah utama untuk kita untuk bisa mendiagnosis DM ini secara dini. Nah, sebetulnya kita masuk kenapa tubuh memerlukan insulin. Ini mungkin
aspek dari kedokterannya yang sedikit mungkin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya setiap kali kita makan, terutama yang sumber karbohidrat ya seperti nasi, kentang, dan lain sebagainya, itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan masuk ke dalam peredaran darah, akhirnya bisa digunakan menjadi sumber energi. Nah, supaya glukosa ini bisa digunakan oleh tubuh menjadi sumber energi, nah glukosa ini akan dideteksi oleh pankreas yang akhirnya akan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, insulin itu sebetulnya suatu rantai asam amino yang diperlukan untuk bisa mengolah glukosa sehari-hari yang didapat dari makanan. Jadi kalau misalnya kita tidak punya insulin, maka sel-sel atau jaringan tubuh kita itu akan menjadi kelaparan dan mati. Nah, bagaimana kerja insulin? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita bayangkan insulin itu seperti kunci. Jadi kalau misalnya sel itu seperti sebuah ruangan, di mana pintunya itu adalah pintu untuk masuknya glukosa atau gula darah. Jadi kalau misalnya insulin fungsinya adalah menjadi kunci pembuka. Jadi kalau misalnya insulin yang menempel pada lubang kunci, itu akan membuka channel atau pintu untuk glukosa supaya bisa masuk. Jadi kalau kita bayangkan kalau misalnya insulinnya kurang, atau misalnya kuncinya tidak ada, atau misalnya yang kedua, reseptornya atau lubang kuncinya itu tidak sesuai dengan kuncinya, maka pintu sel itu tidak akan terbuka. Jadi gula darah akan cenderung berada di dalam sirkulasi, tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya gula di dalam darah akan meningkat, nah selnya akan menjadi kelaparan. Nah, sebetulnya apa saja tipe-tipe DM pada anak dan remaja? Sebetulnya ada beberapa tipe. Yang paling banyak adalah tipe 1, kemudian tipe 2. Kalau tipe 2 ini sebagian besar pada remaja dan dewasa. Kemudian kita juga sebetulnya ada diabetes pada bayi baru lahir. Jadi biasanya ini diketahui mengalami diabetes sebelum usia 6 bulan. Kemudian ada beberapa DM tipe lain yang lebih jarang atau misalnya karena penggunaan obat-obatan seperti steroid dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan antara tipe 1 sama tipe 2. Tadi kita ingat prosesnya bahwa kenapa insulin itu dibutuhkan. Jadi kalau misalnya pada DM tipe 1, itu yang merah-merah itu yang insulin ya. Jadi itu sebagai kuncinya. Nah, karena insulin di dalam tubuhnya itu berkurang, sehingga gula darah yang berada di luar sel itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena kerusakan pada organ pankreas, sehingga produksi insulinnya turun. Nah, sedangkan pada DM tipe 2, itu prosesnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin maksudnya, insulinnya cukup, tapi insulinnya itu tidak bisa membuka pintu sel untuk memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Ya, jadi akibatnya sama, tubuhnya akan kekurangan atau selnya akan kekurangan gula sehingga tidak ada sumber energi. Ya. Oke. Nah, apa saja tanda-tanda dan gejala terutama DM tipe 1 pada anak dan remaja? Biasanya yang pertama ada keluhan sering pipis. Sering pipis, kemudian terutama terbangun malam hari karena pipis ya, atau anak-anak yang sudah mengalami periode toilet training tapi kemudian sering mengompol. Ya. Nah, kalau misalnya anak ini sering pipis, kenapa sering pipis? Karena gula darahnya tinggi di dalam darah. Jadi glukosa di dalam darah tinggi, akhirnya akan dibuang melalui ginjal. Nah, gula ini sifatnya menarik air. Jadi kalau misalnya banyak gula yang terbuang di pipis, maka dia akan semakin menarik air, akhirnya pipisnya banyak jumlahnya. Nah, kalau misalnya sering pipis, yang terjadi adalah tubuhnya akan mengalami dehidrasi. Sehingga anak-anak ini biasanya akan mengalami gejalanya, keluhannya sering tampak kehausan. Jadi minum bisa 1 liter, 2 liter, bahkan lebih gitu ya. Sering sekali minumnya. Nah, ini merupakan gejala dan tanda yang harus diwaspadai pada anak-anak yang mengalami DM tipe 1. Nah, yang lainnya adalah berat badannya turun. Ya. Terus kemudian mudah mengantuk, lemes gitu ya, terus ada gangguan konsentrasi di sekolah, ada perubahan mood gitu ya, bahkan mudah lapar. Kenapa mudah lapar? Karena tadi sel-selnya itu merasa kelaparan karena tidak bisa menggunakan gula darah sebagai sumber energi. Nah, bagaimana sebetulnya diabetes pada anak dan remaja didiagnosis? Jadi biasanya kalau kami dokter ya, kalau ketemu anak dengan remaja dengan gejala tadi, gejala khas tadi ya, banyak pipis, banyak minum,
berat badan turun, kita akan lakukan pemeriksaan darah. Jadi ini adalah cara kami untuk mendiagnosis bagaimana seseorang anak itu mengalami diabetes. Jadi kita cek gula darahnya, kita cek satu pemeriksaan namanya HbA1c. Nah, sedangkan apa itu yang tipe 2? Nah, tipe 2 ini sebenarnya lebih banyak ditemukan pada dewasa. Nah, ini terjadi karena tadi insulinnya ada, tapi dia tidak dapat bekerja, atau dengan kata lain, tubuhnya menolak insulin untuk bisa berfungsi secara normal. Ya. Nah, ini berhubungan dengan obesitas, sindrom metabolik, misalnya ada hipertensi, peningkatan kolesterol, dan ditemukan tanda-tanda resistensi insulin. Nah, tanda-tanda resistensi insulin itu apa? Yang paling khas itu adalah yang di sebelah kanan gambarnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jadi kalau ada anak atau remaja dengan obesitas yang sudah muncul warna kehitaman di belakang leher, di ketiak, di lipatan-lipatan tubuh ya, itu hati-hati, itu tandanya ada resistensi insulin. Ya, jadi ini mesti waspada, apalagi kalau memiliki riwayat orang tuanya mengalami DM tipe 2. Nah, ini sangat tinggi resikonya mengalami diabetes. Nah, bagaimana sebetulnya DM terutama yang tipe 1 ya terdiagnosis? Sebagian besar itu jatuh dalam kondisi yang sudah berat. Jadi, sebagian besar anak-anak dengan DM tipe 1 ini terdiagnosisnya itu terlambat sebetulnya. Sudah muncul gejala sesak napas, penurunan kesadaran, ya ada gangguan saluran cerna, dan ini butuh penanganan segera. Nah, ini salah satu contoh gambar sebetulnya unit ICU ya, pediatric ICU di RSCM yang sebetulnya digunakan untuk merawat pasien-pasien anak yang DM tipe 1 yang masuk dengan kondisi kegawat daruratan. Nah, ini biasanya kejadiannya sekitar 15% sampai 70% pada pasien-pasien yang baru terdiagnosis. Nah, sebetulnya apa saja tata laksana DM pada anak dan remaja? Kita mengenal ada istilah 5 pilar. Jadi yang pertama insulin, yang kedua adalah terapi diet, ketiga adalah aktivitas fisik, keempat edukasi, dan yang terakhir adalah pemantauan gula darah. Nah, sebetulnya bagaimana pemantauan gula darah terutama pada anak-anak dengan DM ya. Jadi biasanya kita menggunakan satu yang disebut dengan glukometer ya, glukometer stick. Jadi yang ditusuk sedikit di ujung jari, kemudian ditempelkan ke alat glukometer yang akan nanti membaca hasil gula darahnya. Nah, sebetulnya sekarang kita sudah punya yang lebih canggih, yaitu sensor. Jadi sensor ini seperti menempel di lengan atau bisa ditempel juga di perut, yang dia akan membaca kadar gula darah setiap 5 menit. Ya. Nah, ini membantu kita untuk mengetahui seberapa tinggi kadar gula darah anak-anak dengan DM ini. Ya. Oke, nah ini contoh sebetulnya penggunaan teknologi ya di bidang diabetes, terutama pada anak, salah satunya adalah penggunaan sensor. Jadi kalau misalnya dilihat sebelah kiri, jadi waktu itu saya kebetulan ada pasien anak ya, bayi, terdiagnosis dengan diabetes sekitar usia 3 bulan. Jadi waktu itu kita sudah coba pasang sensornya sebetulnya untuk mengetahui seberapa tinggi kadar gula darahnya. Nah, ternyata hasilnya di sebelah kanan, grafiknya ini kalau kita lihat, itu grafik kadar gula darah, ya dihitung per hari, itu rata-rata sekitar 200, hampir di atas 200, hampir mencapai sekitar 300 mg per desiliter. Padahal normalnya kita itu di bawah 200 untuk gula darah sewaktu. Sedangkan ini sampai 300 ya. Jadi ini contohnya pada salah satu pasien kami di RSCM waktu itu usia 3 bulan. Nah, sebetulnya kenapa anak dengan DM ini membutuhkan insulin? Mungkin saya perlu menekankan ini karena kebetulan beberapa pasien saya itu misalnya pernah diberitahu ya oleh beberapa masyarakat sekitar, kenapa kok masih kecil udah butuh insulin gitu ya. Karena kalau pada anak-anak, terutama yang DM tipe 1, karena badannya tidak bisa menghasilkan insulin, maka dia butuh insulin dari luar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sebetulnya kalau kita dalam kondisi normal ya, kita makan, setelah makan itu misalnya contohnya pada saat jam breakfast gitu ya, pada saat kita makan gula darahnya akan naik bertahap. Jadi kalau yang kurva di atas ya, grafik garis yang di atas itu adalah grafik gula darah, sedangkan yang di bawah itu adalah grafik insulin. Jadi kalau misalnya kita setiap kali makan, itu akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, supaya kadar gula darah dalam tubuh kita
itu selalu berada dalam range normal, yaitu sekitar 80 sampai 140, ya. Gula darah yang tinggi ini akan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi ini kenapa insulinnya juga akan naik turun mengikuti kadar gula darah. Nah, bisa dibayangkan kalau untuk anak-anak yang memang secara fungsi tubuhnya tidak menghasilkan insulin, insulin ini sangat penting artinya untuk diberikan pada anak-anak dan remaja khususnya yang DM tipe 1. Nah, sebetulnya bagaimana perkembangan insulin sebagai terapi DM pada anak dan remaja? Kalau insulin ini sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun 1920 dan sejak saat itu mulai ada perkembangan teknologi terkait dengan cara pemberian insulin, yaitu dengan insulin pump, yaitu sampai akhir kira-kira 2020. Jadi sampai 2020 sudah ada peningkatan teknologi yang sangat jauh drastis ya terkait bagaimana cara penyuntikan insulin. Kalau misalnya sebagian besar dulu itu menggunakan insulin pen biasa, tapi sebetulnya sekarang, terutama di negara maju, sudah lebih banyak anak-anak dan remaja yang menggunakan pompa insulin. Nah, ini contohnya sebetulnya. Yang paling banyak ya untuk anak-anak dengan DM pada tipe 1 khususnya di Indonesia, itu menggunakan pen insulin yang di bawah. Jadi seperti suntikan biasa ya. Kemudian sudah ada juga insulin pump. Contohnya yang di sisi kanan ya, itu yang masih menggunakan ada sedikit selangnya ya. Tapi ada juga yang bentuknya tubeless. Jadi tidak ada tabungnya sama sekali, tidak ada kabelnya sama sekali ya. Jadi hanya alat yang menempel saja, dia akan menyuntikkan secara reguler insulin ke dalam bawah kulit. Ya, disuntiknya di mana saja? Biasanya daerah lengan, daerah perut, daerah paha. Itu biasanya anak-anak kita menyuntik insulin pada lokasi tersebut. Nah, bagaimana perkembangannya? Sekarang sudah jauh berkembang. Sekarang ada yang bentuknya smart insulin pen. Jadi ada yang bentuknya seperti alarm, reminder, dan lain sebagainya. Kemudian ada pompa insulin dan juga sensor. Jadi ada sensor yang mengirimkan data ke pompa insulinnya. Jadi dia bisa otomatis memberikan insulin sesuai dengan kadar gula darahnya. Jadi kalau misalnya pada saat itu dideteksi oleh sensor ternyata gula darahnya rendah, maka pompa insulin akan menurunkan dosis insulinnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya sensornya ternyata mendeteksi kadar gula darahnya tinggi, maka secara otomatis itu insulin pumpnya itu juga akan meningkatkan kadar insulin yang diberikan ya. Bahkan sekarang sudah ada bionic pankreas, jadi seperti pompa insulin tapi juga disertai oleh pengeluaran hormon glukagon. Ini juga yang biasanya normal terjadi pada pankreas ya. Jadi hormon insulin dan hormon glukagon yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, ini salah satu contoh sebetulnya ini pasien menurut saya pasien paling kecil ya, kayaknya sekitar usia 3 bulan sudah terdiagnosis dengan diabetes, tapi ini yang tipe neonatal ya, jadi tipe bayi baru lahir. Ini kebetulan bersama dengan guru saya Prof. Aman Pulungan. Ini salah satu pasien dari Sumatera Utara ya, jadi sudah menggunakan insulin pump dari sejak umur 3 bulan. Kemudian bagaimana dengan terapi diet? Nah, kalau terapi diet pada anak dengan DM itu berbeda dengan terapi diet pada DM dewasa. Ya, jadi kalau pada DM dewasa memang lebih banyak rendah kalori atau misalnya rendah karbohidrat. Tapi sebetulnya pada anak-anak, karena anak dan remaja masih dalam periode tumbuh kembang, maka tetap harus gizi seimbang dan berdasarkan kebutuhan harian ya. Yang dibatasi tentu adalah makanan atau minuman yang manis gitu ya, itu pasti sudah kita batasi, tapi sebetulnya tidak ada restriksi terkait dengan kalori dan juga jumlah karbohidratnya. Nah, bagaimana untuk aktivitas fisik? Jadi sebetulnya rekomendasi umum ya untuk anak dan remaja yang sehat ya tanpa DM itu sebetulnya harusnya ada aktivitas fisik. Intensitasnya ringan sampai sedang, dan sebetulnya ini juga harusnya diaplikasi untuk anak-anak yang bukan dengan DM tipe 1. Dan ini kita lihat sekarang fenomenanya lebih banyak anak-anak yang memiliki sedentary habit ya, jadi seperti lebih sering duduk, main game gitu ya, dan itu yang perlu kita perhatikan karena sedentary habit itu akan menyebabkan kemungkinan terjadinya overweight atau obesitas lebih tinggi. Ya.
Nah, jadi sebetulnya anak dengan DM itu sangat dianjurkan untuk berolahraga. Nah, biasanya kalau beberapa anak dengan DM tipe 1 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ada beberapa resiko terkait dengan jenis olahraganya. Jadi misalnya kalau anak-anak dengan DM ingin misalnya olahraga yang sifatnya aerobik gitu ya, seperti jogging, sepeda, nah itu biasanya cenderung akan menurunkan kadar gula darah. Jadi salah satunya kenapa olahraga itu sangat berperan penting untuk mengatur pengaturan atau metabolisme gula darah dan bahkan pada kita semua yang sehat ya tanpa diabetes, itu karena dia bisa meregulasi kadar gula darah. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi kalau yang sebelumnya sel-selnya itu tidak bisa mengolah gula darah karena dia tidak berespon terhadap insulin, dengan olahraga itu akan jauh lebih baik gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan aspek psikososial? Jadi terapi DM yang tipe 1 pada anak itu sifatnya seumur hidup. Jadi dia memang harus menyuntik insulin seumur hidup, harus memeriksa gula darah seumur hidup. Jadi pasti memang akan ada hambatan psikososial dan biasanya ini yang sama-sama menjadi tugas bersama, tidak hanya oleh orang tua tapi juga oleh dokter, oleh komunitas, guru, dan teman-teman sebayanya ya untuk bisa mendukung anak dengan DM tipe 1 untuk supaya bisa hidup normal dan bebas dari stigma. Nah, bagaimana sekarang mungkin ini yang paling penting, bagaimana cara kita deteksi dini dan pencegahan DM pada anak dan remaja. Kalau pada DM tipe 1, sayangnya belum ada pencegahan spesifik. Ya, tapi kita bisa deteksi secara dini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa mengetahui ada seorang anak atau remaja yang punya keluhan seperti ini ya, jadi sering pipis atau misalnya sudah mengalami toilet training, kemudian sering mengompol, berat badan tidak naik, sering tampak kehausan, minumnya banyak. Nah, ini segera disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis anak. Ya, kemudian untuk yang pencegahan DM tipe 2, sebenarnya kalau ini lebih aplikatif untuk kita ya. Jadi jangan sampai kita mengalami gizi lebih, overweight ya, atau obesitas. Prinsipnya itu dulu, karena untuk bisa menjadi DM tipe 2, salah satu faktor utamanya penyebabnya adalah gizi lebih dan obesitas. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yang jelas harus gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu apa? Mulai dari makan gizi seimbang, kalorinya seimbang ya. Kemudian hindari makanan, minuman berpemanis ya. Dan juga olahraga teratur. 3 hal ini sebetulnya yang paling utama untuk pencegahan DM. Nah, kalau misalnya ada kenal nih, misalnya mungkin ada tahu ada anak atau remaja yang memiliki gizi lebih atau obesitas, ditambah adanya riwayat DM tipe 2 pada keluarga, ditambah lagi dengan ada tanda resistensi insulin, misalnya contohnya tadi ya warna kehitaman di leher, ya, nah itu adalah tanda resistensi insulin, itu sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis anak untuk nanti diperiksa lebih lanjut. Ya, mungkin ini terkait dengan deteksi dini dan pencegahan. Nah, sebetulnya bagaimana atau apa saja yang sudah kita lakukan ya terkait dengan DM ini secara dari level institusi, kemudian komunitas dan nasional. Kalau di RSCM sendiri, sebetulnya ini yang di sebelah kiri adalah gedung khusus Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Jadi layanan khusus untuk kesehatan anak, salah satunya adalah Advanced Diabetes Center. Jadi salah satu poliklinik terpadu untuk diabetes anak dan remaja ya. Kemudian yang gambar sebelah kanan atas itu adalah layanan ICU. Jadi kalau misalnya ada anak dan remaja yang masuk dengan keluhan ketoasidosis, itu biasanya dirawat masuk di pediatric ICU di sini. Kemudian yang di bawah itu adalah layanan rawat jalan atau poliklinik ya. Jadi kalau misalnya ada anak dan remaja yang mengalami diabetes itu akan diperiksa di sini ya. Kalau di sebelah kanan ruang tunggunya di situ ya. Jadi seperti itu rumah sakitnya karena berbasis kita mau ramah anak, jadi semua dekorasinya dekorasi anak-anak ya. Jadi supaya anak dan remaja yang berobat itu merasa tidak seperti berada di rumah sakit gitu. Nah, sebetulnya apa yang sudah kita coba lakukan untuk edukasi terkait diabetes pada anak dan remaja? Jadi kita punya beberapa tools ya untuk edukasi. Kita pernah buat komik ya tentang DM gitu ya. Jadi kita
ingin sebetulnya menghilangkan stigma soal anak dengan DM, karena banyak sekali masyarakat itu yang belum paham bahwa anak dan remaja itu bisa mengalami DM, atau bahkan pemahamannya DM itu menular. Jadi banyak sekali masalah terutama terkait stigma ya yang dialami oleh anak-anak dan remaja yang mengalami DM terutama tipe 1 baik itu di komunitas maupun di sekolah. Kemudian kita juga buat beberapa buku pedoman, ada buku harian, jadi supaya mereka bisa mencatat karena mereka harus memeriksa gula darah secara rutin ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan buku harian dan sekarang kita sedang mengembangkan suatu aplikasi yaitu aplikasi untuk mencatat kadar gula darah ya dan akan dihubungkan ke sistem dashboard dari dokter spesialis yang memeriksa ya. Itu kita punya aplikasi, namanya aplikasi Primaku. Jadi aplikasi berbasis smartphone itu memang sudah dipakai cukup luas ya di kalangan orang tua terkait pencatatan grafik pertumbuhan, kemudian imunisasi, dan salah satu yang kita kembangkan adalah terkait dengan platform khusus diabetes. Dan untuk aplikasi ini kita juga pernah ikut kompetisi hackathon ya bersama dengan beberapa negara lain waktu itu di Harvard Medical School, dan ini adalah salah satu sebetulnya upaya kita untuk membantu anak dan remaja dengan khususnya DM tipe 1 ya untuk bisa mengelola diabetesnya sehari-hari. Nah, kita juga sebetulnya melatih dokter, perawat, dietitian gitu ya. Jadi tidak hanya dokternya saja yang paham gitu ya, karena kita punya masalah tadi ya dokter ahli endokrin anak itu hanya 50 orang di Indonesia. Jadi kita butuh banyak sekali tenaga kesehatan yang mengerti betul bagaimana cara menangani diabetes, karena sangat berbeda diabetes pada anak dan dewasa. Jadi waktu itu kita buat pelatihan ya untuk dokter, perawat, dietitian ya. Jadi ini kalau sebelah kiri lagi seorang perawat lagi diuji bagaimana caranya memeriksa gula darah dan menyuntik insulin gitu ya. Kemudian kita sudah punya patient support group di Indonesia. Jadi suatu kelompok penyandang diabetes anak dan remaja namanya IKADAR. Ini sudah mungkin sekitar 15 tahun yang lalu sudah ada beberapa kegiatan rutin. Salah satunya waktu itu untuk yang di cabang Jawa Timur ya. Jadi kita ajak ada diabetes camp gitu ya di Bromo. Kemudian di sebelah kanan ada nonton bersama satu film terkait dengan turnamen sepeda yang semua atletnya itu adalah penyandang DM tipe 1. Tuh. Ini adalah contoh, mungkin berikutnya ini ya sekedar memberikan gambaran sebetulnya bagaimana anak-anak dan remaja dengan DM tipe 1 ya. Ini salah satu kegiatan diabetes camp, jadi kita mengumpulkan anak-anak dan remaja yang mengalami DM tipe 1 ya, waktu itu acaranya bulan Juli di Bogor. Nah, ini yang berdiri di tengah salah satu profesor di bidang psikiatri anak dan remaja ya. Beliau lagi sedang menyiapkan games dan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana caranya mendeteksi hambatan psikososial, terutama pada remaja dengan DM tipe 1. Kemudian ini kita juga mengundang beberapa dokter-dokter spesialis kedokteran olahraga ya untuk sama-sama latihan bagaimana sebetulnya aktivitas fisik untuk anak-anak dengan DM tipe 1 gitu ya. Nah, ini contoh kegiatannya. Jadi mereka sebetulnya menentukan apa saja sih makanan yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Ini penting, salah satu pengetahuan yang penting untuk mereka ketahui ya terkait pengelolaan sehari-hari untuk diabetesnya. Nah, ini contoh pada saat makan ya. Jadi agak berbeda sebetulnya dengan konsep terapi diet pada DM pada dewasa yang umumnya sifatnya lebih restriktif ya. Jadi tidak boleh karbohidrat yang banyak atau misalnya ada makanan-makanan tertentu. Sebetulnya kalau pada anak dengan DM, terutama tipe 1, dia boleh makan apa saja. Tentu yang manis-manis memang sudah tidak boleh, tapi kalau misalnya nasi dan lain sebagainya, itu kalau sebetulnya ya di tengah-tengah ini ada catatannya, rekan-rekan semua. Jadi ada catatannya berapa gram karbohidrat ya. Nah, ini kebetulan salah satu yang di sebelah kiri yang pakai jilbab hitam ini adalah salah satu perawat ya, perawat edukator. Jadi mereka sambil mengambil makanan sebenarnya sambil menghitung, ini berapa gram karbohidrat, dan sebagian besar anak-anak ini sudah paham betul kalau misalnya dia mengambil makan sekian gram, dia harus nyuntik berapa insulin. Kasarnya seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan adik-adik kita. Jadi kalau misalnya mereka mau makan snack saja, mereka harus cek gula darah dulu.
Jadi mereka cek gula darah dulu, berapa hasil gula darahnya, dia harus suntik insulin ya, kemudian baru makan gitu. Nah, setelah itu biasanya 2 jam setelah makan mereka akan cek gula darah lagi. Ya, ini contoh kegiatan waktu itu di diabetes camp. Ya, ini tadi salah satu contoh adik-adik kita yang mengalami DM tipe 1 yang memang harus berteman ya dengan insulin dan alat glukometer sehari-hari untuk mengetahui kadar gula darahnya. Ya, ini salah satu contoh, ini salah satu penyandang DM tipe 1 yang termasuk paling muda pada saat ikut diabetes camp ya, usianya 7 tahun. Dia baru pertama kali terdiagnosis 2 minggu sebelum diabetes camp. Jadi ini adalah awal-awal dia belajar bagaimana cara memeriksa gula darah ya. Oke, ini mungkin ada gambaran sedikit video terkait dengan kegiatan diabetes camp. Mungkin supaya bisa memberikan gambaran sebetulnya bagaimana DM pada anak dan remaja. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa sedikit membuka mata terkait diabetes pada anak dan remaja. Mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gayasani atas paparan yang sangat menarik dan jelas. Dokter, kita selanjutnya masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ini sudah banyak nih di list kolom chat pertanyaan. Boleh saya tanya ya, Dok? Ya, silahkan. Dari Dava Muhammad, izin bertanya, apakah terdapat inisiatif teknologi atau kebijakan kesehatan yang dapat membantu masyarakat sekarang dalam mengidentifikasi dan mengatasi resiko diabetes pada generasi zilenial dan anak-anak secara efektif? Ini mau ditampung dulu atau mau langsung jawab ya, Dok ya? Boleh, terserah. Mau ditampung dulu boleh. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip, 2 atau 3 pertanyaan, nanti saya bisa jawab sekaligus. Ke pertanyaan 1, Dok. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, dari Mbak Zakia Mutiah. Izin bertanya, Dokter, dari orang tua saya mempunyai keturunan mempunyai riwayat diabetes. Tetapi alhamdulillah orang tua saya tidak ada sama sekali tanda diabetes itu. Nah, tapi apakah bisa menurunkan ke anaknya seperti saya, Bu? Atau stop dari ke ibunya saja? Atau akan ada keturunan selanjutnya? Gitu. Nah, untuk yang mode raise hand ini, boleh saya pilih salah satu ya, dari Mbak Alfira. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu Dokter dan Kak Vivi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya terkait webinar hari ini. Bu Dokter, saya ingin bertanya, di dalam materi tadi ada dinyatakan deteksi dini dan pencegahan diabetes pada anak remaja. Yaitu di tipe 2, hindari gizi lebih dan obesitas pada anak remaja. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengenali tanda-tanda
resistensi insulin pada anak atau remaja, khususnya saya sebagai remaja yang memiliki gizi lebih atau obesitas. Karena saya sendiri juga jarang sekali tersadar kalau misalnya itu sudah ke gizi lebih atau obesitas tersendiri. Demikian Bu Dokter, terima kasih. Oke, sudah 3 pertanyaan nih dokter. Boleh langsung dijawab dari 3 pertanyaan dokter? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Jadi yang pertama terkait cara untuk identifikasi ya. Bagaimana caranya kita bisa mengenali resiko diabetes. Jadi yang pertama, kalau dari identifikasi kebijakan kesehatan, jadi kalau di Kementerian Kesehatan itu sudah ada beberapa program. Jadi program untuk deteksi terkait dengan resiko DM. Salah satunya adalah program pencegahan dan penanganan obesitas. Jadi kalau khususnya untuk yang DM tipe 2 ya, yang kita fokus untuk bisa pencegahan, itu kalau DM tipe 2 salah satunya adalah melalui gizi lebih dan obesitas. Nah, itu yang makanya kenapa kita harus mencegah seorang anak untuk menjadi overweight atau obesitas. Karena kalau misalnya seorang anak dengan overweight dan obesitas, itu biasanya akan tumbuh menjadi remaja dengan overweight dan obesitas juga. Dan akhirnya nanti akan menjadi dewasa yang overweight dan obesitas juga. Jadi sebetulnya sejak usia anak, bahkan dari usia bayi sebetulnya, jangan sampai seorang anak itu mengalami gizi lebih. Nah, biasanya kita taunya dari mana? Taunya kalau misalnya untuk anak dan remaja, kita punya namanya grafik pertumbuhan. Jadi kenapa penting kalau misalnya yang sudah punya anak atau misalnya punya keponakan, itu harus rutin diperiksa, baik tinggi maupun berat badannya. Ya, jadi kalau misalnya berat badan sama tinggi badan, nanti kita punya kurva pertumbuhan, nah itu kita cocokkan. Hasilnya obesitas atau overweight. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada overweight dan obesitas, nah itu yang nanti akan menjadi resiko dia akan berkembang tadi jadi remaja dan adult atau dewasa yang overweight atau obesitas juga. Nah, kalau terkait dengan teknologi, karena kita tadi salah satunya adalah penggunaan grafik pertumbuhan ya. Kalau agak sedikit berbeda dengan dewasa, kalau dewasa kita lihatnya dari indeks massa tubuh atau BMI. Ya, bisa cek kalau ada beberapa kalkulator ya di internet bisa di searching ya, namanya indeks massa tubuh atau body mass index ya. Kalau misalnya yang overweight, kalau dewasa kalau nggak salah di atas 24. Nah, tapi kalau pada anak dan remaja itu ada kurva khususnya. Jadi untuk perempuan sama laki-laki usia tertentu itu beda patokan overweight dan obesitasnya. Nah, supaya lebih mudah, memang orang tua dibekali dengan salah satunya bentuknya aplikasi. Jadi kalau misalnya kita input data, berat badan sama tinggi badan, itu secara otomatis akan mengeluarkan interpretasi. Apakah dia termasuk yang gizi lebih atau obesitas. Biasanya kita sudah kasih note bahwa, oh ini gizi lebih atau ini obesitas. Silahkan konsultasi ke dokter spesialis anak gitu ya. Itu salah satu upaya kita sebetulnya untuk bisa mengidentifikasi overweight dan obesitas tadi, ya khususnya untuk yang tipe 2. Nah, kalau yang tipe 1 memang agak lebih sulit ya, karena tipe 1 itu prinsipnya memang tidak bisa dicegah, tapi yang kita bisa lakukan adalah deteksi dini. Ya. Deteksi dini berarti salah satunya adalah kita juga sudah ada kerjasama dengan pemerintah, Kementerian Kesehatan, juga sudah ada program untuk deteksi dini terkait dengan DM tipe 1. Jadi dari tingkat puskesmas gitu ya, dan sekarang kita mau masuk ke tingkat sekolah supaya bisa terdeteksi lebih baik. Kemudian untuk yang kedua, jadi riwayat keluarga. Jadi kalau sebetulnya beberapa kelainan penyakit itu ada kategori penyebabnya. Ada suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu gen. Jadi gen spesifik misalnya ya. Jadi cuma satu gen itu pasti akan menyebabkan suatu kelainan. Tapi ada juga yang sifatnya adalah multifaktorial. Multifaktorial berarti kalau seseorang itu mempunyai kerentanan atau gen tertentu ya atau kerentanan tertentu biasanya itu sifatnya diturunkan. Kalau misalnya terdapat faktor lingkungan baru dia akan jadi penyakit gitu. Nah, DM tipe 2 itu merupakan salah satu contoh penyakit yang multifaktorial tadi. Jadi dia butuh ada kerentanannya ya atau susceptibility-nya biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan
plus faktor lingkungan. Faktor lingkungan tuh apa? Faktor lingkungan tuh mulai dari pola makan, kemudian aktivitas fisik, apakah dia ada overweight, ada obesitas. Kalau misalnya ada faktor genetik plus lingkungannya juga menunjang untuk terjadinya penyakit itu, maka akan jadi suatu DM tipe 2. Jadi tetap kalau misalnya kita punya riwayat keluarga dengan diabetes, sebetulnya banyak sekali penyakit-penyakit yang lainnya seperti kolesterol ya, itu juga ada yang sifatnya familial, jadi diturunkan. Itu kita mesti lebih berhati-hati. Jadi yang mesti kita lakukan adalah jangan sampai kita mengalami obesitas atau overweight, itu yang pertama. Kita harus punya gaya hidup sehat. Nah, salah satunya adalah dengan gizi seimbang tadi ya, jangan terlalu banyak makan minuman berpemanis buatan terutama plus aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik fungsinya juga meningkatkan sensitivitas insulin salah satunya. Jadi itu akan mencegah terjadinya resistensi insulin, di mana itu adalah awal mula dari DM tipe 2. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait resistensi insulin, tandanya apa? Yang paling gampang kelihatan itu adalah tadi, akanthosis nigricans istilahnya. Jadi warna kehitaman di lipatan leher ya atau di ketiak ya. Nah, itu adalah tanda awal resistensi insulin. Yang kedua, kalau pada wanita itu salah satu tanda resistensi insulin adalah PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Jadi salah satunya gambarannya contohnya menstruasi tidak teratur ya. Itu biasanya ditemukan pada kegemukan. Biasanya ditemukan juga ada lipatan kehitaman tadi atau tumbuh bulu-bulu halus ya. Itu salah satu ciri khas dari PCOS. Nah, PCOS itu merupakan salah satu tanda resistensi insulin. Jadi kalau ada itu lebih baik segera dicek lebih detail gitu. Mudah-mudahan menjawab tadi 3 pertanyaan. Dokter, masih banyak pertanyaan yang berbeda nih. Apa boleh nambah 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan lagi kah? Boleh, mungkin ya 3 pertanyaan nggak apa-apa. Ini saya lagi 3 sambil pertanyaan baca, kalau boleh kan, misalnya dokter? ada yang mirip-mirip nanti saya sekalian jawab. Oke. Ya. Saya ini pilih dari Leni Pulungan dari Medan. Izin bertanya dokter, diabetes pada anak dapat terjadi. Dan ada 2 tipe nih, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini umumnya tuh muncul secara tiba-tiba dan didasarkan oleh kekurangan produksi insulin oleh pankreas. Sementara itu diabetes tipe 2 ini umumnya terkait dengan gaya hidup, termasuk pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang anak bisa terkena diabetes sementara orang tua dan keluarganya itu tidak ada riwayat diabetes dan berada dalam lingkungan yang sehat dan bersih? Kenapa anak tersebut tuh bisa terkena? Seperti itu, dokter. Nah, selanjutnya ada dari Happy Tamara dari Institut Teknologi Sumatera. Bagaimana peran pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi kasus diabetes mellitus pada anak ya, Dok? Yang ketiga ada nah ini. Saya Rahma dari Bogor. Izin bertanya, jika sudah pernah cek gula darah, Dok, dan hasilnya normal, apakah ada kemungkinan nih akan terdiagnosa diabetes di mana yang akan datang? Info dari salah satu Paskes, katanya jika sudah cek sekali hasilnya normal, selanjutnya pun akan normal lagi. Apakah itu benar ya, Dok? Oke, baik. Sebenarnya kalau saya lihat banyak banget ya pertanyaannya ya. Ya, benar. Iya. Mudah-mudahan nanti saya coba sambil lihat ke bawah ya kalau ada yang bisa saya jawab sekaligus. Jadi yang pertama terkait kenapa seorang anak ya walaupun tidak ada riwayat orang tuanya itu bisa terjadi DM ya. Jadi kalau yang terkait dengan DM terutama DM tipe 1. DM tipe 1 itu sebetulnya ada suatu kelainan autoimun. Jadi sel-sel imun di badannya itu mengenali organ pankreasnya sebagai suatu benda asing, sehingga dia akan merusak kelenjar pankreasnya, dan itu tidak terjadi secara mendadak.
Jadi itu kenapa untuk yang DM tipe 1 tidak muncul pada saat lahir, tidak muncul pada usia 1 tahun. Biasanya di atas itu ya, di atas 2 tahun. Karena kerusakannya itu terjadi secara bertahap, gradual, tapi progresif. Jadi dia makin lama makin banyak selnya yang terkena kerusakan tersebut ya. Jadi memang biasanya terdiagnosisnya antara umur 4-7 tahun atau sekitar 10 tahun. Itu biasanya baru pertama kali terdiagnosis. Nah, kenapa seseorang ini bisa kena autoimun? Itu beberapa dihubungkan dengan masing-masing individu itu punya suseptibilitas ya atau kerentanan tertentu. Itu ditentukan dari bukan keturunan tapi ada dari pemeriksaan gen kalau kita cek lebih mendalam ya, itu ada namanya HLA, itu seseorang itu bisa mengalami kerentanan yang lebih tinggi untuk mengalami DM tipe 1. Tapi kenapa seseorang yang dengan faktor tersebut ya kemudian jadi DM tipe 1 ya, sedangkan mungkin yang lainnya punya suseptibilitas yang sama tapi tidak jadi DM tipe 1 itu kita belum ada yang tahu. Itu ya, kenapa bisa jadi merangsang munculnya sistem autoimun. Nah, itu kita tidak pernah bisa tahu persis pada saat ini gitu. Jadi itu kenapa anak-anak yang DM tipe 1 ya, sebagian besar orang tuanya juga tidak ada riwayat DM tipe 1. Gitu. Beda dengan DM tipe 2. Nah, kalau yang tadi contohnya pada bayi tadi ya, yang usia 3 bulan, itu berbeda karena dia diabetesnya neonatal atau diabetes bayi baru lahir, itu ada mutasi gen tertentu. Jadi mutasi gen itu kalau misalnya ditemukan positif ya, dia akan menyebabkan terjadinya diabetes. Nah, itu gennya itu mungkin bisa diturunkan, tapi sifatnya tidak muncul pada orang tuanya. Jadi orang tuanya kebetulan membawa gennya, tapi dia tidak muncul sebagai sakit, jadi hanya carrier saja. Tapi dia kebetulan misalnya ketemu dengan orang yang juga membawa gen tersebut, akhirnya dia muncul sebagai diabetes. Nah, itu salah satu gambaran kenapa tidak selalu anak-anak yang dengan DM itu kalau kita telusuri ke atas, itu belum tentu orang tuanya mengalami DM ya. Kecuali kalau yang DM tipe 2 ya, kalau DM tipe 2 lebih terlihat jelas sebetulnya gambaran atau hubungan keturunan ya. Kemudian tadi terkait dengan peran pendidikan ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya terkait pendidikan, memang kita utamanya adalah meningkatkan awareness. Dan awareness itu satu, kita harus tingkatkan awareness masyarakat secara umum. Dan sekarang sebetulnya masih banyak yang belum paham bahwa anak dan remaja bisa mengalami diabetes gitu ya. Jadi kalau dari IDAI sendiri ya, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita punya beberapa program sebetulnya yang ingin langsung ke masyarakat gitu ya. Jadi salah satunya dengan kita sharing seperti ini, jadi kita mau memberitahu bahwa ini loh DM tipe 1, tipe 2 pada anak dan remaja bisa terjadi, apa cara kita bisa mendeteksi gitu ya. Dan yang penting juga sebetulnya sekolah ya. Sekolah itu juga salah satu komunitas yang harus kita libatkan, karena sebagian besar anak-anak itu kan berada di sekolah ya. Saya tahu ada beberapa sekolah yang punya program, misalnya pengukuran berat badan rutin dan lain sebagainya, tapi itu masih belum merata sebetulnya di beberapa institusi pendidikan. Jadi saya rasa itu yang penting, dan sebetulnya yang kita perlu libatkan banyak sekali tidak hanya Kementerian Kesehatan, mungkin Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, itu harus ditingkatkan ya. Kemudian kalau misalnya sudah periksa gula darah sekali normal, apakah itu sudah pasti akan normal seterusnya? Jadi sebetulnya yang kita periksa gula darah stick itu adalah hanya pemeriksaan 1 poin saja gitu ya. Jadi kalau anak DM pun kalau kita periksa sesaat gitu ya, itu bisa saja kita menemukan gula darahnya normal gitu ya. Yang penting adalah ada gejala atau tidak. Jadi kita tidak melabel seseorang dengan diabetes itu tidak berdasarkan gula darah. Jadi kalau buat tenaga kesehatan, biasanya kita selalu menekankan klinis. Klinis itu maksudnya gejala dan tandanya ada atau enggak. Kalau misalnya tidak ada gejala, tidak ada tanda terkait dengan diabetes, ya berarti ya sudah, kemungkinan besar dia bukan atau tidak mengalami diabetes. Tapi kalau ada gejala, tadi seperti banyak minum, sering haus, cepat lapar, berat badannya turun, nah itu baru kita biasanya lakukan pemeriksaan gula darah. Seperti itu.
Mungkin itu ya pertanyaannya. Mungkin boleh kalau mau ada 3 pertanyaan lagi atau silahkan sih, boleh nggak apa-apa. Oke, 2 lagi saja Boleh. ya dokter, boleh. Baik, baik. Dari Mas Ilham Surya, nah, boleh dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ilham, Bu, dari mahasiswa kampus Telkom Telio Kampus Jakarta, kelas ekstensi TJ2. Ini, Bu, saya mau tanya, Bu. Ini kan spesifik untuk DM tipe 2 ya, Bu, ya, kan terjadi karena pada dewasa ya. Kira-kira kalau terkena dengan penyakit DM tipe 2 ini kan sudah kena ya, Bu, ya. Itu kira-kira apakah benar dia itu nggak bisa sembuh gitu ya, seumur hidup penyakitnya gitu? Atau mungkin dia bisa sembuh dengan terapi tertentu, terus normal kembali. Kemudian kan saya izin satu lagi, kira-kira kan kalau semisal mau tanya atau konsultasi ke dokter gitu ya, Bu, ya, terkait bagaimana sih cara mencegah DM tipe 2 ini kan, tadi kan sempat sebelumnya disebutkan dengan gizi yang seimbang. Nah, ini untuk konsultasi secara pribadinya itu kalau kita ke dokter itu apakah caranya seperti apa sistemnya, kemudian apakah itu di-cover dengan BPJS atau tidak? Mungkin itu aja sih, Bu. Terima kasih. Dan satu lagi nih dok, ada saat anak diagnosis diabetes mellitus tipe 1, maka akan ada tindakan nih terapi dengan suntik insulin seumur hidup katanya tadi ya dok ya. Apakah itu tidak berbahaya dan atau ada tindakan lainnya untuk supaya tidak suntik-suntik terus-terusan itu program diet kah atau menjaga dari asupan makan. Nah, gitu dok. Yang kedua itu juga normalnya berapa kali ya untuk saat kita melakukan pemeriksaan gula darah pada anak yang sudah diagnosis gula darah dok. Apakah pemeriksaan gula darah itu dapat dilakukan pada dokter spesialis anak saja? Karena kan tadi yang di awal tuh kekurangan dokter diagnosis ya dok ya untuk di setiap rumah sakit karena ada baru 50 dokter saja. Nah, hal itu apa diperbolehkan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya ada 3 ya, 4 ya mungkin kalau ada beberapa ini turunan pertanyaan. Oke, jadi yang pertama DM tipe 2 apakah sebetulnya kita bisa label sembuh atau tidak. Jadi baik untuk DM tipe 1, tipe 2, tipe yang apa tadi ya, neonatus gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya kita sudah diagnosis dengan diabetes itu kita tidak bilang sembuh atau tidak gitu. Yang bisa kita sampaikan adalah diabetesnya terkontrol atau tidak gitu ya. Kalau pada DM tipe 2 itu kalau misalnya salah satu yang kita gunakan untuk melihat kontrol gula darahnya itu adalah HbA1c. Tadi saya sempat singgung HbA1c ya. HbA1c itu seperti gambaran gula darah dalam 3 bulan terakhir gitu. Jadi kalau misalnya HbA1c yang normal itu adalah di bawah 6,5 gitu ya. Kalau 6,5 itu berarti sekitar 120 kira-kira kadar gula darah dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir gitu ya. Kalau misalnya sudah di bawah nilai tersebut ya atau bahkan mungkin sampai 5, sekian bisa memungkinkan dia untuk tanpa obat. Jadi hanya satu pengaturan makan, kemudian yang kedua adalah olahraga gitu ya, aktivitas fisik karena itu membantu tadi sensitivitas insulin. Jadi itu yang menjelaskan kenapa memang kita tidak pernah bilang bahwa DM itu sembuh total, bukan, tapi terkontrol atau tidak. Gitu. Hanya bedanya kalau yang tipe 1 betul akan butuh insulin seumur hidup, nggak bisa nggak. Kalau yang DM tipe 2 masih memungkinkan kalau misalnya dengan kita modifikasi lifestyle. Biasanya seperti itu. Nah, tadi saya baca ada pertanyaan juga terkait fase-fase ya sebetulnya diabetes. Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis diabetes, ada komplikasi, memang kita tidak bisa mundur lagi ke fase sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah ada komplikasi terkait sama diabetes, berarti salah satu
tujuan utamanya adalah mencegah supaya komplikasinya itu tidak makin berat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengontrol gula darahnya supaya HbA1c-nya tetap baik. Jadi HbA1c itu sekitar 7 ya untuk yang sudah terdiagnosis dengan DM, itu akan menurunkan resiko komplikasi. Dan sebetulnya komplikasi yang terjadi ini betul salah satunya adalah komplikasi mata, ya, komplikasi ginjal, komplikasi saraf, itu juga bisa terjadi pada anak-anak yang DM tipe 2, itu juga bisa. Nah, komplikasi ini sebetulnya yang lebih berbahaya, gitu. Jadi gula darah yang tinggi itu yang justru lebih berbahaya untuk kesehatan ginjal, mata, dan persarafan. Kalau dikaitkan dengan DM tipe 1, ya, justru yang sebetulnya mencegah terjadinya komplikasi itu adalah insulin. Jadi kalau misalnya, kenapa tadi kan pertanyaannya saya sekalian nyambung untuk pertanyaan berikutnya ya. Untuk yang tipe 1 memang saat ini hanya insulin obatnya dan bentuknya suntik. Kalau di luar negeri, memang di Amerika sedang dikembangkan insulin yang diberikan secara nasal spray, jadi disemprot di hidung. Tapi itu belum digunakan secara luas karena itu masih dalam bentuk penelitian, masih dalam rangka research, tapi belum menjadi suatu aplikasi di sehari-hari. Nah, insulin ini sebetulnya yang membuat seorang anak itu gula darahnya akan lebih baik dan mencegah komplikasi. Jadi justru dengan pemberian insulin, anaknya akan baik-baik aja. Maksudnya kita sudah ada beberapa, contohnya dokter, bahkan atlet, pilot, artis ya, seperti yang tadi, itu juga DM tipe 1. Dan itu tidak akan, tidak akan menyebabkan seseorang dengan anak dengan DM tipe 1, itu akan jadi tumbuh kembangnya jelek, atau misalnya tidak bisa berkompetisi, tidak bisa mencapai cita-cita yang diharapkan, itu akan sama persis dengan anak-anak yang lainnya tanpa DM. Kalau dia menggunakan insulin. Jadi selama dia pakai insulin, anaknya akan baik-baik aja. Cuma memang bedanya butuh penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau biasanya anak yang tanpa DM, dia tinggal bisa ngambil makan, tinggal makan. Ya, kalau mau olahraga ya udah langsung olahraga, tapi kalau anak-anak dengan DM ini dia harus cek gula darah dulu, dia harus suntik dulu sebelum dia makan. Itu bedanya. Gitu ya. Kemudian tadi untuk kita bisa screening ya ke arah DM tipe 2. Jadi sebetulnya kalau untuk yang screening berarti kan pencegahan ya. Kalau pencegahan ini ada sebetulnya di level Fasiankes yang tipe 1. Jadi fasilitas kesehatan di tingkat 1 contohnya di puskesmas ya, atau bahkan di RSUD tipe C. Biasanya fokusnya lebih banyak ke preventif. Itu ada beberapa program-program untuk sebetulnya deteksi dini dan pencegahan obesitas kalau pada dewasa ya. Memang kalau pada anak ini masih baru kita mau launching sebetulnya program untuk pencegahan dan tata laksana obesitas sama overweight gitu ya. Jadi itu sebetulnya sudah masuk ke dalam layanan kesehatan saat ini, dan beberapa pemeriksaan misalnya kalau pemeriksaan khusus itu ditanggung oleh BPJS. Mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana cara kita mendeteksi diabetes. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah pada anak dan remaja. Jadi kalau prinsipnya sama, kalau untuk mendiagnosis itu kita butuh pasti ada gejalanya. Nah, itu gejalanya yang kita harus aware. Tadi salah satunya kalau pada anak, kalau misalnya dia sering pipis, sering mengompol, banyak minum, cepat lapar, berat badannya turun, nah itu adalah gejala diabetes yang khas. Nah, itu bisa diperiksa gula darah. Bisa gula darah yang periksa gula darah stick ya. Dan itu tidak harus ketemu dengan dokter spesialis anak atau dokter endokrin anak. Bahkan itu bisa dikerjakan di puskesmas. Oleh dokter umum bisa. Gitu ya, oleh bidan perawat juga bisa cek gula darah. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya tinggi, tadi ada beberapa kriterianya ya. Misalnya kalau gula darah sewaktu di atas 200, maka itu harus dirujuk ke Fasiankes berikutnya, ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak. Begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Ya, boleh. Nah, atas keterbatasan waktunya, kita tutup ya untuk diskusi tanya jawabnya. Dokter, terima kasih. Semoga peserta webinar mendapat wawasan baru terkait pencegahan dan cara deteksi dini. Selanjutnya, pemberian sertifikat pada narasumber oleh Kaprodi S1 Teknik Telekomunikasi. Ibu Kamelia, saya persilahkan.
Oke, terima kasih banyak kepada Dokter Gaisani Fadiana, spesialis anak konsultan, yang sudah meluangkan waktu weekendnya ya dok ya, untuk sharing ilmu mengenai diabetes untuk anak-anak dan remaja yang sangat menarik dan bermanfaat. Jadi semoga dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh Dokter Gaisani Fadiana tadi, kita lebih aware ya mengenai DM itu. Sertifikat yang diberikan ini sebagai simbolis saja ya dok ya, untuk secara fisiknya akan saya berikan secara langsung nanti. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan supportnya kepada Dr. Gaisani Fadiana. Happy weekend dan salam untuk keluarganya dok. Terima kasih. Mungkin Ya, cukup dari saya ya, Bu terima Vivi. kasih Bu Kamelia. Selanjutnya, untuk acara yang saya pandu sudah selesai dan saya kembalikan ke MC Mbak Abigail. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Gaisani Fadiana SPAK, yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama kembali. Silakan para peserta untuk menghidupkan kembali kameranya. Udah siap? Oke, slide 1. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Slide 2, siap-siap ya. 1, 2, 3. Udah belum, Kak? Next, slide 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sesi foto udah selesai ya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahukan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang dikirim melalui room chat. Itu harus diisi semua ya, teman-teman. Udah. Sambil diisi absensinya, sekarang saya akan mengumumkan siapa yang menjadi penanya terbaik. Penanya terbaik pada acara kali ini adalah Happy Tamara dari Institut Teknologi Sumatera. Selamat kepada Happy Tamara. Happy Tamara boleh raise hand-nya dulu. Happy Tamara masih ada? Ayo, ada nggak nih Happy Tamara? Kalau nggak nanti hangus loh hadiahnya. Happy Tamara, raise hand. Happy Tamara nggak ada? Oke, berarti hangus ya teman-teman. Jadi penanya terbaik itu ditunggu ya.
Penanya terbaik dimenangkan oleh Rama dari Bogor. Rama boleh raise hand ya. Oke, Rahma Juliani. Selamat kepada Rahma Juliani. Selanjutnya kita enggak. Selanjutnya ini kita ada door prize, tapi sambil menunggu untuk dilaksanakannya, teman-teman bisa mengisi absensi dan mengisi link untuk sertifikat pada acara ini yang nantinya bisa digunakan untuk submit TAK. Dan untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini kita ada additional fee ya teman-teman. Bisa diisi untuk yang mau dapat poin TAK. Dan poin feedbacknya jangan lupa diisi ya. Karena bisa menjadi evaluasi untuk acara berikutnya. Udah, ayo kita sekarang masuk ke door prize. Oke, boleh di-spin Bang Jul. Wah, banyak banget ini ya pesertanya, 277. Oke, spin Bang. Faisal, ada Faisal nggak? Faisal mohon raise hand ya. Faisal. Faisal aja nih namanya. Halo Faisal, ada nggak? 1 sampai 5 nggak ada, kita remove ya. 2, 3, 4, 5. Remove Bang Jul. Kenapa? Faisal ada. Next aja Bang. Johan Tumpal Hutagaol, ada nggak? Boleh raise hand ya. 3. 1, 2, 3, 4. Itu Oke, Faisal tadi door prize yang pertama ya.
Untuk Johan ada nggak? Oke, next aja Bang, remove berarti Johan. Bukan. Tegar Armansyah Warliman. Selamat kepada Tegar Armansyah Warliman. Boleh di raise hand juga. Ayo, untuk Tegar Armansyah Warliman ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, remove. Ya, hangus. Hangus. Next, kita Kita coba next. lagi ya. 2 orang lagi ya. Saya ada Bu, Tegar Armansyah Bu. Kenapa telat? Oke, selamat kepada Priska Saraswati. Oke, berarti udah. Iya, nggak apa-apa Tegar. Tegar tolong raise hand ya. Priska ada nggak dihitung sampai 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Remove. Nih yang terakhir nih, satu lagi nih terakhir. Semoga ada ya orangnya. Ya, bukan. Diki Dias Ramadan. Anak malam ya. Coba raise hand mana Diki Dias. Saya Kak. Oke. Ada Diki Dias ada. Oke, selamat kepada Rahma Juliani sebagai penanya terbaik dan selamat kepada Faisal, Tegar Armansyah, dan Diki Dias Ramadan yang memenangkan door prize pada acara kita hari ini. Setelah acara selesai, kalian bisa menghubungi Kak Dian ke nomor WA yang tertera untuk mengklaim hadiahnya. Itu di kontak ya ke Kak Dien tadi 4 orang, Rahma Juliani, Faisal, Tegar Armansyah, sama Diki Dias untuk bisa klaim hadiahnya. Oke, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat. Terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya sampai di akhir acara. Sampai jumpa di kuliah umum berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam.